Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wada'ali salamati dinina dunyana ukhrana min yadi du'a wal qabul du'ana. Mana bisara besar. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكير إفادة والاستفادة والعلم والتمسك بكتابه وبرسوله والدعاء إليه والدلالة على خير انتهاء ومرضاته بفضله والحمد لله لا إله إلا الله. Sekarang mana? Wayam bagi li ahli ilmi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau dengar nama Nabi itu jangan sampai tidak baca. Banyak yang tidak ikut ya, jawab salawat. Dibiasakan setiap dengar nama Muhammad itu ya supaya membaca salawat. Qala al-Imam Syekh Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Wa yanbaghi, dan seyukjanya, li ahli ilmi, bagi orang yang mempunyai ilmu. Wa yanbaghi lan sayukja li ahli ilmi, kedue wong kang ahli ilmu, apa alla yudhilla, yen to ora ngino sapa ahli ilmi nafsahu ing awak dhewe ne. Ahli ilmi bitam'i apa bil matma'i di sini? Bitam'i ya. Bitam'i kelawan tomak. Seyukjanya atau seharusnya bagi orang yang ahli ilmu, yaitu para pelajar, orang-orang yang menuntut ilmu, para santri, itu hendaknya tidak menghinakan dirinya dengan tomak. Tomak itu apa tomak? Rakus, arep-arep, mengharap sesuatu dari makhluk. Ya. Jadi mengharapkan pemberian makhluk itu tomak namanya. Ketika orang itu arep-arep ya pemberian makhluk pasti hina gitu loh. Pasti hina, menghinakan diri. Biasanya lek wong kepingin dikei pas petuk wong sugih, mesti nunduk-nunduk ya. Cek dikei ya. Kepeduk apa ketemu para penguasa atau pejabat, pasti apa? Nunduk-nunduk pola ya kepingin ya diberi sesuatu. Nah ini ketika orang itu tomak mengharapkan sesuatu dari makhluk, dari manusia, pasti dia menghinakan dirinya sendiri. Padahal ya walaupun orang itu arep-arep engko aku paling dikei wong iku ya.
itu kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk memberi, tidak akan memberi walaupun arep-arep ya nunduk-nunduk, wah iki petuk wong sugih cek dikeki engko ya. Utawa kadang-kadang ana tamu wong montor mewah, mungkin dulure apa. Sehingga ya krana sing tamune wong sugih ya male digawe-gawe menawa. Kadang-kadang ya dirangkul anu apa tujuane cek dikeki apa-apa. Kadang-kadang gitu ya. Nah, ini ketika orang itu tamak pasti satu menghinakan dirinya. Terus yang kedua ya itu pada umumnya orang tamak itu pasti digagalkan oleh Allah. Karena hatinya bersama makhluk bukan bersama Allah. Padahal yang menggerakkan apapun di alam ini siapa? Allah. Ya, maka sering orang kecelik dalam bahasa Jawa. Apa oleh bahasa Indonesia kecelik itu? Tertipu ya. Kadang-kadang ya ono tamu apa? Ya dulure sing sugih, wah kaya paling iki nggawa gawan akeh iki. Sehingga apa? Seneng disambut dengan ya. Itu krana tomak ngono iku apa? Ya, sehingga ya dia menunduk-nunduk itu kan berarti menghinakan dirinya. Terus umumnya mesti tertipu gitu loh. Bahasa Inggrisnya ngeletek, tuwa sae ya. Montore mewah ya. Pakaiannya mewah, ternyata gak nggawa apa-apa ya. Kadang-kadang begitu ya, sering terjadi begitu. Dulur sugih tapi teko gak nggawa apa-apa. Kadang-kadang ana dulure melarat, kadang sandal japitan ya. Nah, itu oleh wong tomak kadang-kadang oleh tamune ngono ya. Gak patek direken kadang-kadang ya. Wah iki paling jaluk-jaluk iki melarat ya. Nah, tapi justru kadang-kadang kebalikannya gitu loh. Ketoke melarat tapi nggawa gawan, gati ya. Seperti itu ya. Sering terjadi demikian. Maka orang tidak boleh. Kadang-kadang mertamu ya ngono ya. Mertamu ya nanggene wong sugih ya. Kadang-kadang digawe-gawe ngomongi sopan. Engko cek ya dikeki apa-apa, tek disuguhi apa-apa ya. Ya, karena orang ini mengharapkannya dari manusia ya, maka di samping segala perbuatannya itu bukan karena Allah, mesti karena orang. Terus yang kedua digagalkan oleh Allah. Ternyata ngeledek, ndelok omahe mewah wong sugih tapi ya barang ditamoni gak metu suguhane blas ya. Kadang-kadang paling-paling metu suguhan banyu putih tok kadang-kadang. Itu ae kadang-kadang. Kadang-kadang salewe wis gak disuguhi apa-apa disuguhi sambat kan. Dadi lek ndelok umawi mewah montore ya. Tapi kadang-kadang orang tamu ya gak ceria, gak ndudono matur suwun nang Allah syukur justru disambati. Maksudnya apa sambat? Cek gak dijaluki apa-apa. Itu makanya orang ya, jangan ada arep-arepnya. Kadang-kadang kita bertamu mungkin sama teman atau sama famili, sama kerabat, ketoke koyo melarat, sering terjadi itu. Umai elek padahal melarat. Tapi kapan ditamoni gati ya kadang-kadang begitu. Moro-moro apa digawekno ngombe, digawa apa-apa disuguhno padahal melarat. Ya, ini ketika orang kadang-kadang tidak disongko-songko gak arep-arep, ternyata orang ini justru loman gitu ya. Tapi kadang-kadang arep-arep justru ditutup oleh Allah. Itu sering terjadi begitu ya. Orang kadang-kadang kecelik wis gak sarapan sik mboten pun iki wonten undangan kuwi paling wonten redone nggih. Ya. Mungkin lek mangan kuwarken nggih, mesti dikai redo ya. Krana tamak ya. Tamak ngono iku ternyata barang teko undangan
wis disiapno gak mangan ya. Engko jagakno dikei mangan pas undangan ya. Ternyata ya polai tamak iku mang lho arep-arep dilala kersane Allah apa? Empu ya mungkin kentekan apa? Moro gak kumanan utawa mungkin gak ketok lho. Dilewati tok sehingga iki gak keduman ya. Itu gara-gara tomak sering terjadi begitu ya, sering terjadi. Maka jangan ya. Tomak itu ngerusak ya. Jadi kadang-kadang apalagi nanti kalian jadi apa setelah pulang dari pondok mungkin jadi orang yang ngerti agama ya. Kadang-kadang diundang, wah iki arek pondok iki santri iki diundang kok mungkin kokon mimpin tahlil ya. Mungkin kokon mimpin donga ya. Nah, iku kadang-kadang krana tamak ngono. Ya. Tahlilane gak padha karo umume wong gitu lho. Tahlilane difasih-fasihno. Apa? Disuwek-suwekno. Pole apa sing ngundang sugih. Bayangane wah iki engko paling amplope kandel paling iki ya. Ngerti amplope kandel? Pole sing ngundang sugih. Engko tahlilane difasih-fasihno, cek oleh amplop. Iki paling kok berkati gede paling ya. Jadi apa? Ya tahlilane gak krana Allah, cek ngono. Jadi kok gak koyok biasae padahal lek mimpin ki pondok biyen gak koyok ngono. Barang sing ngundang wong sugih, disuwek-suwekno ya. Sampai undangan liyane kok cuwimen sih iki. Ya. Padahal ana arep-arepe cek apa? Cek disalami dhuwit ya. Cek diberkati sing gede. Ya, tapi sering terjadi karena tamak ngeledek gitu loh, dikongkon apa mimpin gak dikei apa-apa. Kadang-kadang ya apa berkati ya gak sumbut gitu loh. Ya. Kadang-kadang begitu orang itu kadang-kadang ngundang wong sugih ya njaluki ae macem-macem ya apa. Njaluk maca iki ngeledek apa mangane ya gak pantes karo. Terus berkati ya ngono ya. Itu makanya ndak boleh arep-arep kepada orang. Kadang-kadang wali aneh gitu loh ya. Ini kalian harus apa mengambil pelajaran, sering terjadi di masyarakat ya. Kadang-kadang pas ono acara sing duwe acara iki wong melarat ya. Terus diundang pas sampean mulai didelok santri apa diundang dikokon mimpin tahlil utawa dikokon nopo kiraan ya. Akhirnya disepelekno wis paling apa wong sing ngundang iki wong melarat wis tahlile diluk ae wis ya. Kadang-kadang gitu ya. Boleh apa sing ngundang paling-paling kok gak disangoni aku. Paling-paling kok berkate mek titik man. Sehingga kadang-kadang dikongkon mimpin apa mek ya sekadar. Boleh apa sing ngundang wong. Padahal kadang-kadang justru kebalikannya gitu. Gak disangka-sangka senajan sing duwe acari wong melarat ternyata apa berkati gede. Ternyata gatekno nang apa wong sing santri misalnya. Seperti itu sering terjadi maka ya jangan tamak gitu loh. Tamak mesti ngerusak. Wong tamak itu mesti apa? Gak podo antara diundang wong sugih karo wong melarat ya. Diundang pejabat karo wong biasa mesti kok lek krana tamak ya. Mulai teko itu kadang-kadang wis digawe-gawe. Biasane durung apa waktune wis teko isik, pole apa sing ngundang wong sugih. Iya. Tapi lek wis sing ketempatan iku wong melarat wis engko ae kari-kari ae wong. Kadang-kadang begitu orang itu. Begitu itu namanya tamak ya. Ya, orang supaya ndak tamak podo gitu loh. Minimal harus sama. Diundang wong sugih ya. Semangati teko podo karo diundang wong melarat ya. Cara dikongkon mimpin tahlil ke umai wong sugih utawa podo. Iku namanya orang ikhlas yang diharapkan hanya kepada Allah. Ya. Itu tekone ya podo lho. Biasane tekone ya apa? Diundang wong sugih ya teko biasae. Diundang wong melarat teko kok biasae. Ojo sampai nyepelekno. Itu minimal ya supaya hati kita ndak rusak ya, ndak menghinakan diri, ndak pantas orang yang ahli ilmu para santri itu menghinakan diri karena dunia itu sangat hina menurut Allah. Dunia itu ya tidak ada harganya sama sekali.
Ya, andaikan dunia itu ada harganya walaupun seperti sayap nyamuk, padahal sayap nyamuk piro regane sayap nyamuk. Ojo didol dikei tok iku gak gelem ya, gak ono regane. Tapi kata Nabi umpama dunia iku ono regane walaupun seperti Allah tidak akan ngasih dunia kepada orang kafir. Wong kafir gak ono sing dikei dunya. Sing dikei dunya wong mukmin, santri-santri dikei apa tambah sergap ibadah. Iku tambah sugih. Umpama dunya iku ana regane. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nek dunya iku sapa dikei padahal kadang-kadang justru sing gak sembahyang, sing kafir dikei tambah sugih. Itu bukti bahwa dunia itu hina gitu ya. Maka santri, orang yang ahli ilmu jangan sampai menganggap dunia itu seperti sesuatu yang berharga ya. Ya harus yakin bahwa ilmu itu lebih berharga daripada dunia seisinya itu yang ada di hati santri, harus begitu apa? Sehingga belajar nanti kalau sudah di masyarakat diundang wong sugih, diundang podo gitu apa? Ya. Cara dikongkon mimpin, tahlil mimpin apa? Ya, sing ngundang wong sugih itu podo, persis seperti itu. Itu berarti orang tidak ada niatan karena manusia, nah tidak tamak. Lek iso seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing Nabi ku justru apa? Lek diundang wong sing melarat itu justru tambah digatekno. Tambah justru apa? Itu hebat itu ya. Lek diundang sugih biasa. Tapi lek sing ngundang iku wong melarat justru tambah apa? Mesti ini durung wae teko wis teko disiki. Ya. Tetap apa? Mungkin lek dikongkon mimpin apa justru lebih dia krana nyenengno wong melarat iki. Lek iso seperti itu kalau bisa justru ngutamakan apa orang-orang fakir miskin. Jangan sampai banyak itu ya. Ya kadang-kadang wis mondok suwe barang wis gak masyarakat wis diakui masyarakat barang diundang lek diundang wong sugih langsung kadang-kadang ono acara digagalno. Korona ngutamakno undangane wong sugih ya. Tapi bareng diundang wong melarat alasan macem-macem ya. Kadang-kadang bareng undangane. Sing siji sing ngundang wong sugih, sing siji ngundang wong melarat. Ini lek wong tomak ya. Kalau orang itu tomak malah ya apa? Padahal sing ngundang dhisik sing melarat padahal. Terus moro-moro ana sing sugih ngundang. Akhirnya sing melarat dikalahno. Alasan ngapunten kula wonten anu ya kadang-kadang begitu padahal ada tomak boleh iki sing ngundang sugih ae sing didhisikno. Nah begini ini rusak gitu apa orang menjadi menghinakan diri itu menjadi apa ya, ibadahnya bukan karena Allah tapi karena manusia sehingga gerak-geriknya bukan karena Allah seperti tadi digawe-gawe gak lugu ya jadi dibuat-buat ya kadang-kadang wong dibuat-buat iku wis ketok. Mulai salame tok wis ya. Gak koyo biasa iki. Assalamualaikum. Nah, iku apa? Wis jelas iku apa? Ngomongnya gak krana Allah. Padahal biasanya gak ngono biasanya. Ya, seperti itu loh. Kenapa? Karena tomak gitu. Cek dianggap wong ini, cek ini, seperti itu. Ya. Nah, ini kata pengarang kitab, orang yang ahli ilmu jangan menghinakan diri seperti itu. Gak pantas gitu. Ya lek apa nang wong sugih nunduk-nunduk ngomong diapi-apikno lek diundang gatekno tapi lek kepethuk wong melarat gak patek ngereken apa kadang-kadang bertamu wong melarat gak patek ya hati utawa ditamoni wong melarat kadang-kadang gak patek direken lah ini begini ini rusak ya karena ada tomak kepada dunia udah ya makanya ada dalam tiba disebutkan Nabi itu apa? Wa idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi itu kalau diundang wong miskin itu apa? Ya, langsung dipenuhi, diijabahi. Bahkan walaupun suguhane iku gak enak, Nabi menampakkan makan itu apa? Dinikmat-nikmatkan gitu loh. Karena kepingin nyenengno wong melarat itu ya. Suatu ketika Kanjeng Nabi ono wong melarat wedok saking kepingine memberi Nabi gitu loh saking kepingine kei hadiah dikei hadiah
ya anggur tapi kecut. Anggur tapi kecut. Ya. Maka Nabi langsung padahal itu kecut gitu loh. Tapi Nabi makan itu menampakkan nikmat gitu. Biasanya kecut kan mesti mercing ya. Kecut. Itu ndak berani gitu. Justru menampakkan seperti lezatnya. Terus wong iki seneng, wong melarat iki lho. Alhamdulillah, aku sing keirek apa Kanjeng Nabi seneng mangan. Terus dinteni rupane njupuk neh. Kanjeng Nabi tambah dienak padahal iku kecut padahal. Ya. Tapi terus aneh. Biasa ya lek Kanjeng Nabi ku oleh apa-apa mesti dikekno sahabat. Mesti apa? Dikekno sahabatnya. Tapi waktu itu ndak diberi gitu loh. Setelah orang ini sudah puas, seneng gitu loh, oleh hadiah itu dipangan karo Kanjeng Nabi dudono seneng, bareng wong iku wis mulih, baru kondo Kanjeng Nabi. Sampean mungkin timbul tanda tanya, biasanya Kanjeng Nabi dikei apa-apa mesti dikei sahabat sih, kok iku kok gak Nabi gitu. Apa-apa lae. Sebab wong sing ngekei iki wong melarat, saking kepingin ngekei anggur sing murahan sing regone sing rasane kecut. Ya, sengaja aku ya mangan tak enak-enakno wong iki cek bunga. Gak tak kena sampean sebab engko lek ana wong tak kena sampean, kecut ngene di kait nyokot mercing. Ya, akhirnya wong sing kei kan tersinggung ya. Omane wong iki ya gak ngergani ngoro nyeneni awakmu iki kei Kanjeng Nabi kecut ngene kan gelo malah ya. Nabi itu seperti itu gitu kan. Lek sing ngekei iku wong melarat justru dikatekno, disenengno. Itu ya, itu sering Nabi itu ya dikasih diajak makan kurma sing gak apik ya, tapi Nabi ikut makan itu. Jangan sampai ya meremehkan orang yang beri karena melarat ya. Itu ya akhlak Nabi yang harus dicontoh begitu ya, selalu mengutamakan, menghargai orang yang melarat, orang fakir miskin ya. Terus ini maksudnya seyukjanya orang yang ahli ilmu, yaitu para santri yang ahli ilmu atau orang yang sudah jadi ulama, kiai, itu harus jangan sampai menghinakan dirinya dengan tomak bi ghairi matmain, pada selain tempatnya tomak. Ya, berarti ada tomak yang diperbolehkan, ada tomak yang baik. Tomak yang tidak baik itu tomak kepingin diberi suatu dunia ya. Tomak cek dikei ya duit, cek dikei hadiah, cek dikei jabatan, cek dimulyakno, itu tomak yang tidak baik. Itu yang membuat orang menghinakan dirinya ya. Tapi kalau tomak ya, jadi ngerendah nang orang alim, nang guru, nunduk-nunduk, cek dikei ilmu ya, cek dikei nasihat, cek didongakno. Tomak begitu itu baik apa tidak? Baik ya. Jadi nang guru nunduk-nunduk supaya diridani karo guru, supaya didongakno. Arep-arep dongane guru ya, Pak? Ya, arep-arep kok cek dikei ilmu nang guru. Tomak begini baik gitu loh. Karena tomak kepada ilmu itu mulia gitu loh. Sekecil apapun ilmu ya lebih berharga daripada dunia seisinya ya. Begitu juga kalau orang kepingin mendapatkan ridhonya guru, sebagaimana ridhonya orang tua. Nang wong tua nunduk-nunduk cek diridhoi wong tua ya. Ridhonya orang tua, orang mendapat ridho wong tua itu jangankan dibanding ya 100 miliar ya dunia isinya, dibanding surga dan seluruh isinya surga masih lebih berharga ridho Allah. Lah ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Dadi lek kapan oleh ridhani Allah sehingga nang wong tua nunduk sopan, nunduk apa boleh arep-arep ridhani wong tua, cek oleh ridhani wong tua. Begitu itu tomak kan namanya ya. Tapi yang ditomai ridhone wong tua otomatis akan mendatangkan ridhonya Allah. Baik apa tidak?
baik. Ini berarti tomak pada tempatnya tomak baiknya. Jadi apalagi kepada guru, pada ulama yang ngasih ilmu itu lebih daripada orang tua ya. Jadi ridhonya orang tua sama dengan ridhonya guru sama gitu, bahkan ya, jasa guru yang mengajarkan ilmu agama, yang mendidik ilmu agama itu lebih besar daripada orang tua. Itu sebab apa? Sebab orang tua kan ya hanya mencukupi ya, membina jasmani ya, ngasih biaya, ngasih apa. Tapi kalau guru membina rohani gitu loh. Orang nanti jadi orang mulia itu karena jasmaninya apa karena rohaninya? Karena rohani ya. Masya Allah yang ganteng gagah putih tapi gak ngerti agama, akhlaknya gak apik. Ya mana mulia? Mungkin jaluk anake wong masuk ganteng wis kan sing gelem. Apa oleh ganteng itu ya. Tapi bodoh, akhlaknya gak duwe akhlak. Jadi orang mulia itu bukan karena fisiknya ya. Tapi senajan gak patek ganteng ya, bahkan ireng, tapi akhlaknya apik ya. Karena dididik oleh guru gitu loh. Dididik oleh guru, mengajar sampai jadi orang yang ngerti agama, akhlaknya baik. Ini apa? Jadi mulia itu. Kan banyak itu ya istilahnya dai ustadz yang terkenal padahal gak ganteng ya, tapi terkenal seluruh dunia. Seperti ya yang terkenal UAS ya, Ustadz Abdul Somad kan ya. Tapi kenapa kok begitu? Karena ilmunya manfaat gitu. Karena hatinya bersih, karena sopannya. Begitu itu ya, tamak ya kepada orang alim seperti itu, tamak kepada guru, tapi yang dinamai bukan duit. Aku tak nunduno cek dikek duit nang guruku. Ya itu ndak boleh. Selama yang diinginkan harta atau jabatan atau kedudukan atau pujian, cek dipuji-puji, itu ndak baik, tomak yang dilarang. Tapi kalau nunduk-nunduk sama guru, sama orang tua, supaya arep-arep oleh ridane guru, oleh ridane wong tua, oleh tungane wong tua, wah ini wajib itu ya, tomak yang benar ya. Sudah. Ini maknanya seyogyanya bagi orang yang ahli ilmu tidak menghinakan dirinya dengan tomak pada selain tempatnya tomak, yaitu tomak hanya karena dunia, mengharapkan pemberian orang, mengharapkan pujian, mengharapkan penghormatan dari manusia. Ya, adapun kalau tomak ya mengharap ridhonya orang tua, nunduk-nunduk nang guru, cek oleh ilmu ne guru, itu baik ya. Wa yata'arraza lan supaya ngrekso sapa ahli ilmu amma saking barang fihi kang iku ing dalem madzallatul ilmi utawi inani ilmu wa ahli lan ahli ilmu. Dan seyogyanya orang yang ahli ilmu, para santri atau para guru-guru pengajar ilmu agama itu supaya menjaga diri dari apa saja yang di dalamnya terdapat kehinaan pada ilmu dan pada ahli ilmu. Apa contohnya supaya jadi yang tadi supaya dijaga kehormatan ilmu pada santri, pada itu jangan tamak ya, sebab kalau tamak mari jatuh ya derajatnya ilmu itu ya. Terus yang kedua menjaga dari segala sesuatu yang akan bisa menimbulkan hinanya ilmu dan hinanya orang ahli ilmu. Contohnya apa? Santriwan yo kadang-kadang kumpul putih serbanan tapi melaku pinggir embong karo makan kacang karo ya. Begitu itu kira-kira memuliakan ilmunya apa menjatuhkan? Menjatuhkan, gak pantes ini. Gak pantes mosok santri mangan karo melaku karo apa? Mutu kadang-kadang rokokan kebas-kebus ke embong. Itu gak cocok gitu loh. Itu sehingga ilmu yang ada padanya menjadi hina. Maling mosok santri koyo ngono rek. Iku lak podoe karo ya. Ya itu
Kadang-kadang seperti itu menjatuhkan martabat ilmu dan orang ahli ilmu, sehingga kadang-kadang gara-gara perilaku orang yang ahli ilmu yang tidak baik tadi itu, orang masyarakat kadang pegang mondokno, wis gak tak pondokne anakku wis. Lha opo iku? Jirine mondok iku pakai anu, tapi apa? Ya keembong liyane ngono, jagongan kadang-kadang karo wong sing gak kena, kadang-kadang apa? Ya kumpulannya karo wong sing gak kena. Ya kadang-kadang ini ya orang tidak tertarik kepada ya mondok kan gara-gara ada perilaku santri yang ya kurang baik, yang membuat jatuh nilai kesantrian itu apa? Ya karena akhlaknya kurang baik. Jadi harus orang yang ahli ilmu itu harus menjaga dari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan nilai ilmunya dan nilai ahli ilmu itu ya. Jadi gak podo santri karo yang duduk santri, cara mlakune ya, cara apa kepingin marung aja ya pilih-pilih itu apa? Ndak di tempat orang yang rusak. Jadi milih kira-kira sing dodol iku santri ya. Nah, seperti itu. Ya, apa supaya menjaga martabat ilmu dan martabat ya ahli ilmu santri atau ya pengajar ilmu. Terus wa yakuna mutawadhi'an ya, dan hendaklah wa yakuna lan yen to ono sapa ahli ilmu iku mutawadhi'an, tawadhu, rendah hati ya. Rendah hati tawadhu itu ya. Wa tawadhu lan utawi tawadhu rendah hati iku bainat takabburi wal madzallati, ing dalem antarane takabur sombong lan ngino awak. Jadi menghinakan diri tadi itu, nunduk-nunduk, tapi karena dunia juga ndak boleh ya. Sombong, apa? Nyombongi wong juga ndak boleh. Tawadhu itu rendah hati ya. Jadi biasa kepethuk wong apa sopae, biasa ndak pernah nyombongi orang, juga ndak pernah meremehkan orang. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu merendah, artinya masih pinter cerdas di pondok tetap gak rumangsa pinter, sebab pinter itu titipane Allah ya. Iku Allah njabut sepele, kadang-kadang cerdas pinter ya, ternyata apa kadang-kadang ya gara-gara pinter itu terus sombong ya, ngeremeno apa konco-koncone, sehingga ternyata biar di pondok pinter cerdas, tapi bareng mulai gak dadi apa-apa, kadang-kadang dadi wong ina. Karena apa? Karena sombong, ndak merendah, ndak cocok dengan ilmu. Orang itu mestinya kalau punya ilmu manfaat, semakin banyak ilmunya semakin merendah, semakin pinter semakin merendah. Sebab apa? Ini titipane Allah, semuanya ndak jamin gitu. Nah, di samping itu ya bisa kepinteran, kecerdasan atau kekayaan, ganteng itu bisa dicabut oleh Allah. Jangan sampai orang sombong gara-gara cerdas, gara-gara sugih, gara-gara ganteng, gara-gara apa? Ya pinter, jangan ya. Sebab ini apa milik Allah. Apapun yang ada manusia itu miliknya Allah. Manusia hanya dititipi sesaat. Lek wong sombong bisa dicabut oleh Allah, akhirnya hilang, tidak punya apa-apa ya. Maka ketika orang itu mukmin, punya iman bahwa semuanya itu milik Allah ya, manusia itu hanya dititipi Allah, pasti tidak berani sombong. Masya dadi wong sing paling sugih tetep gak wani sombong. Sebab apa? Sugih milik Allah, gak melok duwe. Apalagi yang kaya itu orang tuanya. Sing sugih lah wong tua mati wis gak ono apa-apa, atau dicabut hartanya orang tua jadi bangkrut ya, ndak bisa ya. Jadi apa? Ndak ada yang bisa disombongkan ya. Orang punya apapun tetap gak melok duwe. Bisa apa tetap iku sing bisa no Allah. Nek Gusti Allah gak nulungi ndak akan bisa apa-apa ya. Maka kalau orang itu punya sifat sombong ya, berarti walaupun ilmunya banyak dihukumi seperti tidak punya ilmu ya. Dan ya orang ini berarti apa?
ya tidak tahu diri. Orang ini berarti nyaingi Allah. Orang ini seperti merampas haknya Allah. Yang boleh dan wajib punya sifat sombong itu hanya Allah. Memang sifatnya Allah, karena Allah yang menciptakan semua ini ciptaan Allah. Yang memiliki semua ini miliknya Allah. Semuanya dimiliki oleh Allah. Terus yang menguasai juga Allah. Yang menghendaki apapun Allah. Pantas Allah sombong, sebab semuanya milik Allah. Nah kalau menungso itu sombong, apa sing disombongno? Ya, pinter ya dipinterno Allah, lek dicabut karo Allah gak ono pinter. Kuat ya mek dititipi Allah. Allah njabut kuwate, ojo ngangkat barang, ngangkat awak tok kadang-kadang gak kuat karena ya dicabut oleh kekuatannya, ya. Itu orang cerdas bagaimanapun tetap apa? Ya ndak boleh sombong dengan cerdas. Sebab apa? Cerdas ya milik Allah, titipan Allah. Kadang-kadang sepele apa? Ya, kebentuk ya, ndase kebentuk moro-moro ilang kabeh ilmune. Kadang-kadang kena penyakit apa terus lali kabeh. Sering terjadi itu. Asale apal semua ilmu. Nah, ternyata kadang-kadang jatuh ya, lupa. Kadang-kadang jenenge wong tuane lali ya. Jenenge dulure lali. Itu ya, menunjukkan bahwa semua apapun itu hanya milik Allah. Allah ndak bisa disombongkan gitu loh. Ya, yang punya sifat kesombongannya Allah pantas ya. Menungso sombong itu berarti apa? Tidak kenal dirinya sendiri, tidak tahu diri. Maka ketika orang itu punya sifat sombong, kata Nabi itu tidak akan bisa masuk surga walaupun ahli ibadah. Wis gak ono wong sing hebat iki ibadah ya. Wis ahli ilmu, pinter ya, apal seluruh ilmu tapi sombong. Tidak akan ada derajatnya sama sekali di sisi Allah ya. Man takabbara khafadhahullah. Siapa yang sombong pasti dibuat hina oleh Allah. Tambah sombong tambah dihinakan. Contoh ya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, iblis. Padahal iblis ini asalnya mulia ya. Diciptakan di surga bersama-sama malaikat, ibadah wis apa? Ya, ngalang-ngalai malaikat ibadahnya iblis. Juga begitu paling alimnya orang waktu itu iblis ya. Sampai diceritakan iblis itu pernah dijadikan penasihat malaikat. Iblis pernah dijadikan sebagai pembawa kunci surga. Tapi gara-gara sombong ya, meremehkan Nabi Adam. Disuruh oleh Allah menghormat Nabi Adam, tidak mau. Dia mengatakan ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Saya ini sejak dulu ibadah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan iblis itu 80.000 tahun. Jadi 80.000 tahun wis ibadah paling alim. Terus Allah menciptakan Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, terus ya seluruh penghuni surga disuruh sujud menghormat Nabi Adam. Malaikat semua sujud menghormat, ternyata iblis tidak mau. Kenapa? Karena sombong. Sombong itu rumongso awake lebih baik daripada Nabi Adam ya. Saya dijadikan dari api, dia tentara. Mestinya saya lebih baik. Mestinya kuno sing hormat nang aku. Itu apa? Iblis. Maka setiap ada perasaan seperti itu ya, merasa dirinya lebih mulia dari orang, meremehkan orang, itu iblis namanya, apa? Betapapun banyak ilmunya, ya ada derajatnya sama sekali seperti iblis itu langsung dikutuk oleh Allah, dibuat hina sehina-hinanya sampai anak cucunya sampai kiamat. Tidak ada harapan bisa masuk surga ya selama-lamanya gara-gara sombong itu loh. Jadi bahaya sombong itu sampai anak cucunya dibuat hina sehina-hinanya. Maka ya orang yang punya ilmu agama, santri itu apa? Tidak boleh sama sekali memiliki sombong. Tapi menghinakan diri juga tidak boleh, dengan tomak tadi tidak boleh. Ya, yang boleh adalah merendah, tawaduk, rendah hati apa? Ya, itu di antara apa makna apa tawaduk itu tidak pernah meremehkan orang dan tidak pernah menolak kebenaran. Jadi diilingno sapa ae, ditegor sapa ae, ya tidak pernah nolak. Senajan sing negor arek cilik, mungkin
adik kelasnya, mungkin anak baru. Lah sing ditegur iki sing wis suwe iki pondok bahkan dadi guru dari pengurus. Misal ditegur, "Cak sampean ojo ngono iki gak oleh." Nah itu terus matur suwun ya alhamdulillah sampean ngelung aku berarti sampean cinta nang aku. Nah itu namanya tawadhu merendah. Tapi kalau orang opo ya kamu tas mondok ae ngelingno aku. Begitu itu apa? Sombong ya, maka ndak ada artinya. Walaupun sudah ilmunya banyak bertahun-tahun di pondok bahkan puluhan tahun jatuh ya. Karena ya kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada benih-benih sombong walaupun seberat biji sawi. Sesuatu yang ono sombong. Ya, itu kata Nabi gak iso mlebu swarga. Walaupun dia ahli ibadah, ahli ilmu. Terus sahabat tanya kepada Nabi, "Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing pakaiane sae Kanjeng Nabi. Luar biasa, pakaiannya baik, sandalnya baik. Ya napa niku Kanjeng Nabi?" Ya dikira menurut sahabat itu wong sing ngono sombong. Terus Kanjeng Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Oh, Allah itu indah, senang kepada keindahan. Artinya wong gawe pakaian apik bukan berarti sombong. Asalkan niatnya ya, niat mensyukuri nikmat bukan karena pamer ya. Itu baik ya. Orang mungkin punya kendaraan yang baik asalkan ndak pamer, ndak nombongi orang, tapi justru gawe nulung wong ya. Itu baik, gawe ngaji ya. Nah ini kata Nabi, Allah itu indah, senang pada keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sing diarani sombong itu menolak kebenaran. Menolak saran ya, diilingno sapa apa. Walaupun ndak ngomong ya. Walaupun ndak ngomong tapi ada sikap apa awakmu, ndak diucapkan. Ada sikap ya, ndak nerima dengan diingatkan, ditegur ya. Ya. Itu sudah dikatakan sombong karena menolak kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran asalkan benar loh. Walaupun yang ngomong itu anak kecil, itu kebenaran hakikatnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Walaupun si ngomong arek cilik, lek bener iku teko Allah. Gak oleh ditolak. Berarti nolak apa awakmu? Ngelingno aku sik kait pondok ae. Ya. Begitu itu apa? Padahal itu bener gitu loh. Tegurannya bener. Berarti nolak sama Allah sebab ya, dari mulutnya siapa kalau itu benar sebenarnya itu dari Allah. Terus itu kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran, menolak nasihat ya. Terus wa ghamtun nas, ngeremehkan orang ya. Ngeremehkan orang lain. Ini kita dianjurkan dalam kitab ini ketika kita jadi orang yang ahli ilmu, jadi para santri apalagi nanti setelah terjun di masyarakat jadi orang yang bermanfaat di masyarakat, amin ya. Itu jangan sampai ada sombong ya, gara-gara wis suwe nang pondok terus ditegur wong kampunge masyarakate ya mungkin ya, terus sombong. Oh, Pak, aku pondok suwe. Begitu itu sombong Asalkan yang negor itu benar, harus matur suwun nggih, ngapunten kula niki khilaf ya. Ya, seperti itu. Itu namanya tawadhu. Jadi pasti dimuliakan oleh Allah dan pasti bertambah senang masyarakat itu kalau orang ditegur asalkan benar dia menerima. Itu semakin simpatik masyarakat. Tapi metu sombong ya. Pontang-pentang boleh ono mondok suwe ya bareng ki masyarakat ono perilaku sing gak tepak diilingno, gak trimo. Nah, ini justru tambah gak dianggap, gak tingguis, gak katene ngundang, gak tak kon muruk ya karena ada sifat sombong. Terus ya jangan sekali-kali meremehkan orang lain walaupun kita ini misalnya pinter, cerdas, jejer ki ngarepe utawa ki sebelah arek sing bodoh. Ibarat sampean wis mondok suwe terus ki kampung pulih ana kancane sing bodoh, ana wong sing bodoh, tetep jangan sampai ada perasaan aku lebih mulia dan jangan ya. Itu harus perasaannya aku podo karo sampean. Walaupun dia jadi orang kaya terus di depannya ada orang paling melarat podo.
Jangan sampai aku lebih mulia, jangan. Sebab apa? Kekayaan ini titipan Allah, bukan milik saya. Kalau dicabut oleh Allah, orang yang tadinya melarat dibuat kaya, bisa itu. Sebaliknya, seperti yang diceritakan, ada orang kaya tapi sombong, ya, bakhil, sombong, ya. Akhirnya ada orang melarat, pengemis gitu loh, datang ke rumah orang kaya itu. Akhirnya sudah tidak ngasih sesuatu, malah dibentak orang pengemis itu loh, dimarahi karena dia sombong, bakhil, sombong. Akhirnya yang miskin itu ya, nelongso gitu, sakit hati karena misalnya gak dikek ya apa-apa disentak gitu, nah. Mesti lek gak ngekek apa-apa mesti ngomong sing halus ya, ngomong sing sopan, itu ndak gitu. Akhirnya Allah ndak ridho itu karena menyakiti orang miskin ini. Akhirnya ya, karena dunia itu hanya milik Allah, titipan ya, langsung itu dalam waktu yang tidak terlalu lama langsung merosot. Usaha ini kalau gagal, usaha ini rugi, mungkin lek sawai moro rusak pertanian, sampai bangkrut, sampai entek dunyone. Akhirnya sampai ya rumahnya dijual, sampai dia bambong, justru jadi pengemis, padahal asalnya jadi orang kaya raya gara-gara sombong dan bakhil tadi itu. Akhirnya ya ternyata sampai bojone iku njaluk pegat ya, boleh saking anunya sing lanang sampai bangkrutnya. Akhirnya ya jenenge Gusti Allah semua itu lakon ya. Wong sing pengemis tadi itu karena dizalimi gitu terus dia sabar gitu. Akhirnya langsung oleh Allah dirubah. Mungkin sebab pilih, mungkin dia nyambut gawe apa moro sukses jadi orang kaya gitu. Langsung berubah, sing asali sugih dadi melarat, justru akhirnya dadi pengemis. Sing asali ngemis dadi wong sugih. Akhirnya ya, sing orang tadinya pengemis itu jadi kaya ya, kawin sama ya mantan ya orang kaya tadi, istrinya orang kaya tadi dikawin, jadi hidup bahagia. Bareng wis hidup bahagia dengan suami yang baru tadi itu ya. Akhirnya ada pengemis datang, pas dia makan-makan sama keluarga, ada pengemis datang. Karena suami yang kedua ini baik gitu loh. Ya, karena tadinya melarat dia merendah, tidak pernah merasakan iki titipan Allah kak melok duwe, aku biyen melarat. Ya. Akhirnya ngomong sama istrinya itu, "Dek, tolong iku ruane ono wong kayak ono iki. Ya. Akhirnya setelah keluar istrinya itu dikasih semua itu, terus balik iku nangis istrinya itu. Kata suami yang baru, "Kenapa kamu nangis? Ngekei ngono ae nangis, ojo eman-eman. Dunya gak melok duwe iki." Ya. Omakmu ngono ae nangis, eman ta? Akhire sing wedok iku ngomong, "Lho Mas, kula niki mboten nangis pola eman mboten. Apa kok nangis? Sing ngemis niku mantan." Mantan suaminya. Dhisik bojo kula niku sing biyen sugih niku sing ngemis saiki ngemis. Terus kata suami yang baru, "Awakmu ro, aku sapa awakmu?" Mboten merap. "Aku iki sing ngemis nang omahmu kene biyen sing diusir karo bojomu." Seperti itu Allah membalik. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan, semua itu hanya titipan ya. Dicabut bisa dipindah. Pinter ya ngono. Ono arek bodoh disombongi. Itu bisa diwalik karo Allah gitu ya, itu makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum." Kaum orang-orang mukmin, janganlah sebagian kalian mengejek, meremehkan sebagian yang lain, mungkin karena melarat, karena bodoh, karena elek. Jangan. Sebab asa ay yakunu khairam. Barangkali wong sing mbok nyek wong itu justru nanti lebih mulia daripada kamu. Banyak terjadi ya dari pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolahan itu biyen cerdas, ganteng, pinter ya. Ternyata setelah terjun di masyarakat ganok regane blas, justru dihina. Tapi biyen sing nggih pondok iku bodoh, kadang melarat, dilokno tok, kadang digudo nang koncone polai melarat, polai bodoh, elek. Ternyata setelah pulang di masyarakat jadi orang mulia, jadi orang yang manfaat. Itu sering terjadi demikian. Sering terjadi demikian ya. Termasuk saya contohkan ya, banyak teman-teman saya di pondok itu. Saya dulu itu mondok itu kecil ya.
Mestinya belum waktunya dan bodoh sak kelas itu paling bodoh apa sampai pernah ndak naik kelas wis pokoknya bodoh terutama pelajaran umum sehingga bendino digudoi karo konco-konco itu loh digudoi sampai hampir setiap hari nangis ya. Nah itu karena teman-teman yang cerdas yang itu ngudoi akhirnya ya setelah sama-sama keluar dari pondok terus masyarakat ternyata sing biasa sombong-sombong sing guda-guda itu gak dadi apa-apa ono sing apa ya apa istilahnya jadi tukang gojek ono sing dadi apa kernet dulu apa seperti itu ya ada paling-paling ada yang kerja di pasar ya sampai ketika ketemu saya waduh rek sing biyen tak kudo saiki dadi ustaz aku dadi ustaz di pasar saiki apa seperti itu apa ndak mesti gitu apa jadi kita harus jadi bisa ngambil pelajaran apa yang terjadi seperti itu ya maka di kita jangan sekali-kali apa menyombongkan diri dengan kelebihan apapun itu bukan milik kita itu hanya titipan dari Allah. Jadi apa kitab yang kita baca ini intinya satu menasihati kita jadi santri jadi orang ahli ilmu jangan menghinakan diri dengan tomak mengharapkan pemberian manusia di tempat yang tidak boleh tomak. Adapun di tempat yang boleh tomak bahkan diperintah yaitu menunduk-nunduk sama guru, kepingin dapat ridhonya guru, kepingin yang nunduk-nunduk sama orang tua, Arab ridhonya wong tua itu wajib ya. Tapi kalau nunduk-nunduk kepingin dapat dunia, kepingin dimuliakan wong itu tidak boleh, itu membuat hina dirinya, menjatuhkan dirinya sendiri. Yang kedua kita jadi murid, jadi santri, jadi orang ahli ilmu harus merendah serendah-rendahnya karena semakin merendah ya justru semakin dimuliakan oleh Allah. Tapi semakin sombong semakin dijatuhkan, dihinakan ya. Itulah diantara nasihat dari kitab yang kita baca. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu rendah hati, selalu tawadhu, bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW sehingga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Kita semua jadi orang yang bermanfaat di masyarakat ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisil Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.